Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sulaiman radhiyallahu anhu wa tarku syahwatin min syahwatin nafsi anfa'u lil qalb min syami sanatin wa qiyamiha. Qala Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu qad istadda khaufu salaf radhiyallahu anhu min tanawuli ladzaitil at'imah wa tamrin nafs 'alaiha wa ra'au anna dzalika alamata saqawah wa ra'au anna man Allah minhu wa yatasa'adah hatta rawa anna habana munabbar radhiyallahu qala iltaqa malakani fi sama arabiya fa qala ahaduma lil akhar min aina fa qala umirtu bisuki khutin minal bahr istau fulanul yahudi wa qala akhar umirtu bihraqi zaitin istahahu fulanul abid wa qala hadza tambiyun ala anataisar syahwat laisa min alamatil khair. Masya Allah. Imam, dengarkan Imam. Dawuhnya Abu Sulaiman Ad-Darani meninggalkan syahwatnya nafsu. Jadi apa tidak boleh kita bergerak? Apa tidak boleh kita ikhtiar? Apa tidak boleh kita maju? Dawuh Mbah Munoto, maju ya maju, bergerak ya bergerak. Tapi bukan karena nafsu, tapi karena nurani. Melakukan aktivitas ya melakukan aktivitas, tapi bukan karena nafsu, tapi karena nurani. Bagaimana membedakan? Makanya kudu sering kontemplasi, kudu sering samadhi. Samadhi menyamakan diri, nyatu nang Allah. Kudu sering menghening, kudu sering meditasi menang. Ndak usah lapo-lapo wis. Untuk menghidupkan bahasa-bahasa nurani, menghidupkan petunjuk-petunjuk ilahi lewat nurani. Nanti kalau nuranimu sering hidup akan menjadi naluri, tek 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 tek. Jadi perjalananmu itu semuanya akan terdeteksi, dan semuanya akan baik. Walaupun berat, kalau baik ketemu. Sewenang nafsu ketemu. Jadi kerja keras, tapi harus karena nurani. Tapi kalau sudah biasa nanti akan menjadi naluri. Nalurinya hidup tas. Paham yo? Ojo krana nafsu yo. Kalau krana nafsu amen berarti nuruti nafsu toh. Jadi Mbah Munoto, kau masih menduakan Allah, ya Allah. Lah musyrik berarti, naudzubillah min dzalik. Tapi ya ini tingkatan tinggi ya, tingkat tinggi. Apalagi nafsu setan. Apalagi ajaan setan. Ayo, tambah ndak karu-karuan. Bukan setan saja berarti sik menduakan. Lah akune ku sing garek. Keseret dengan kejelekan itu sing garek. Ya Allah. Apa kata Abu Sulaiman Ad-Darani? Orang yang kuat meninggalkan syahwatnya, nafsu syahwatnya, nafsu tinggalkan. Itu lebih manfaat seketika itu bagi hatinya daripada puasa 1 tahun. Padahal puasa sendiri meninggalkan nafsu. Sampean kok ada dramatis antara berote syahwat keinginan nafsu dengan nurani. Tidak, jangan, itu kata nurani. Nafsu ayo, nyaman, enak, senang, jangan. Kuat kita kalahkan. Maka seketika itu akan miak dalam jiwamu. Nur yang lebih baik pendapatannya daripada didapat dengan puasa 1 tahun. Ya Allah. Saya itu mungkin dulu mbak Allah diparingi buka biwak. Itu ketika peralihan dugi manggil ibu saya Mbak Yu. Saya itu manggil ibu saya Mbak Yu. Dan tidak pernah boso. Kalau ngomong sama ibu saya itu mesti kasar. Saya beralih pulang mondok, belum lama saya mondok pulang karena perayaan. Langsung saya bosok. Urat mau walu. Wah, Jan,
terus manggilnya mak. Masya Allah, beruat malu sekali. Ternyata biar mak saya ridho, mak saya senang, ibu saya senang, mungkin itu. Akhirnya wis ngoten. Daripada pendapatan pengnur puasa setahun, sholat malam, ya sholat malam juga itu ya mengalahkan nafsu. Wong sampeyan yang sholat malam kangelan, poso ya kangelan, iku rahmah iku mut. Rahmah ora salat malam saiki ya turu. Mari tahajud ta, Mas? Tahajud pinten atus salaman. Mekak nafsu itu ya dengan itu, Rek. Tahajud apa ndak? Masa bingung, baik mana ya tahajud. Ndak usah mengeningkan cipta kalau gitu. Ya Gur ya. Masa tahajud karo anu sik golek isyarah, mengheningkan cipta. Golek keheningan. Baik mana tahajud dengan jagongan, baik mana tahajud dengan daki, baik mana tahajud dengan dopok, tidak usah. Jadi ya kok ternyata isyarahnya baik jagongan. Oh ya itu isyarahnya baik jagongan nih. Ya gendeng itu jenenge isyarah dari setan. Kamu tahajud apa raya tadi ya? Enggak, nyapa? Tilem, alah, tahajud. Wong jagongan sampai bengi kuat, bincang-bincang sampai malam kuat, tahajud tidak kuat. Masa kamu masih cari isyarah? Baik mana ya jagongan dengan tahajud ya? Langsung ini. Kok ternyata isyarah, baik jagongan, baik guyon, baik ngeladur, ya itu malah isyarah gendeng itu. Tahan, waya tidur, nanti malam biar bisa tahajud, gitu. Berarti kau tidurmu ngalahne nafsu, karena jagonganmu melek itu nafsu. Dari tidur kepada tahajud, lah bangunmu untuk tahajud itu ngalahin nafsu, tidurmu yang melebihi daripada cukup itu nafsu terus. Jadi setiap gerak-gerikmu, diammu, bergerakmu, semuanya itu karena nurani. Nanti kalau nurani sudah baik, lama-lama akan menjadi naluri. Jadi naluri. Oh, no. Masa sahabat-sahabat itu kalau demi untuk kebaikan, Masya Allah. Kalau tidak keliru ayatnya apa? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mengalahkan dirinya walaupun dalam keadaan soro rekoso. Tidak ada kurun sebaik kurun sahabat. Khairun nas kornio. Sebaik-baik manusia itu kurunku kata Rasulullah. Karena pikantuk nur. Jadi nurnya itu bukan karena Pak cari, tapi langsung dari Nabi. Stres, bingung titik tanya Nabi. Memandang Nabi saja sudah dapat nur. Bukan nurani, tapi nur kenabian. Masya Allah. Nur kenabian. Ada yang manten baru, sejak perang, berangkat. Ternyata setelah mati di medan perang itu kok basah semua. Masya Allah. Ternyata dimandikan oleh malaikat. Ada orang tua dengan anak sampai mengundi undian. Karena apa? Ada tawaran berangkat maju perang. Tinggal satu peluang berangkat. Subhanallah. Kaya ngoten. Ada yang keluwen semua. Salah sudah habis perang, keluwen, haus, hanya ada satu susu. Ini ngalah sana. Kamu aja sana. Kamu aja, kamu yang butuh sana. Kamu aja, kamu yang butuh sana. Kamu aja, kamu yang butuh. Muter tok susu ini. Sampai yang lain itu banyak yang mati karena memilihkan orang lain.
Sekarang royoan, wis sugih-sugih royoan. Sudah kaya-kaya itu yang senang korupsi-korupsi itu. Sahabat enggak. Para pejuang-pejuang negara ini pas 17 Agustus. Bagaimana Jenderal Sudirman sudah paru-parunya hangus. Disuruh istirahat, enggak mau. Enggak mau. Masya Allah. Bagaimana di Ponegoro sampai dicopoti kukunya. Dia kuat. Masya Allah. Bagaimana Bung Tomo dengan pekikan Allahu Akbarnya menggetarkan sampai seluruh Jawa memblokade datangnya agresi militer Belanda yang bersama dengan sekutu. Masya Allah, tidak ada yang pamrih, tidak ada yang pamrih, tidak ada dulu itu para pejuang-pejuang, tidak ada yang kepengen dapat bayaran, tidak ada, semuanya murni untuk bangsa. Sekarang wis penak-penak, mobilnya wis mewah-mewah, kadang wis jabatannya mentereng, gajinya puluhan bahkan sampai ratusan juta, sik kurang ya. Tekone keri mulai dulu datangnya. Awas, hati-hati. Wes balik. Bagaimana proklamasi itu sekarang ini genting kalau zaman dulu, genting. Kenapa? Jepang dibom oleh sekutu tanggal 12 Agustus. Dibom Hiroshima Nagasaki, dibom bler bom atom. Sampai sekarang tidak bisa ditanami. Luar biasa itu kekuatan bom atom. Tapi kan yang lumpuh di Jepang sana, di Indonesia masih kuat tentaranya. Tambah garang, tambah kereng-kereng. Khawatir pemuda-pemuda ini mendengar dan ada gerakan untuk proklamasi. Betul, pemuda-pemuda ada gerakan proklamasi. Bung Karno disuruh selaku ketua pemuda waktu itu segera untuk proklamasi. Bung Karno suan kepada para ulama-ulama sesepuh negara termasuk Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Apa kata beliau? Tidak, jangan dulu proklamasi. Sebentar lagi ada tanggal 17 Agustus, di mana 17 ini pas Jumuah Legi, pas bulan Ramadan. Masya Allah. Ada pendapat yang mengatakan pas juga 17 Ramadan. 17 itu 17 Agustus, Jumuah Legi, tempuk dengan 17 rakaatnya sholat. Ini bukan angka main-main, ini angka keramat yang disiapkan oleh Allah untuk Indonesia. Sampai Bung Karno dipaksa, diculik, bawa ke Rengas Dengklok untuk proklamasi. Tidak mau, karena belum dapat restu ulama. Dulu kayak gitu itu perjuangan. Akhirnya 17 Agustus temenan, Jepang sudah memblokade Senayan supaya tidak ada gerakan-gerakan proklamasi. Tapi dengan kecerdikan para pejuang, proklamasi yang penting dilaksanakan di 17 Agustus, walaupun kecil dilakukan di gang. Gang pegangsaan timur. Bayangkan untuk sebuah kemerdekaan negara besar, untuk sebuah kemerdekaan Indonesia yang ditunggu 350 tahun. Teknya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, hal-hal yang terus pemindahan. Tidak banyak dua linia. Juga tidak dihadiri orang besar. Sekarang ini acara kecil, wah, tidak ada pentingnya, tidak ada manfaatnya, kadang menghabiskan ratusan juta. Padahal proklamasi ini menunjukkan darurat betul waktu itu. Darurat. Belum setelah itu bagaimana datang lagi agresi. Indonesia merdeka itu tidak ada yang percaya. Negara-negara lain tidak ada yang percaya. Belum. Akhirnya diplomasi, kirim delegasi ke negara-negara lain untuk minta pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka. Masya Allah. Luar biasa. Awak dewe wajib bersyukur dengan kemerdekaan dan wajib mengisi dengan kebaikan.
Berarti kok enek pelaku maksiat, pelaku dosa, perampok jabatan, perampok negara, pemuda-pemuda generasi kok yang melakukan maksiat. Dia berarti telah mendustai kemerdekaan. Dia berarti telah memiliki utang besar kepada para pejuang. Dituntut kelak dengan para pejuang. Kabeh ulamae kok ulama sing gak genah sok mben diedel-edel kan ulama sing memperjuangkan Indonesia. Ulama semua. Diponegoro ulama, Jenderal Sudirman ulama, Mbah Hasyim Asy'ari ulama, Mbah As'ad ulama, Imam Bonjol ulama. Semuanya ulama, Cut Nyadin ulama. Kenapa? Tidak ada yang kuat menggerakkan masyarakat. Waktu itu belum ada tentara. Belum ada TNI apalagi polisi. Siapa yang menggerakkan? Belum ada kekuatan struktural, yang adanya kekuatan spiritual. Ulama semua. Gemblengan. Pejabat-pejabat kok sampai pejabat korupsi, pejabat wis penak ning ndi reng ada supirnya, kemen ndi mangan acara-acara ndak pernah mangan karo terong, ndak pernah mangan sampai apa namanya itu? Anunya pisang itu ontong. Tidak pernah mangan pugung enak-enak tok. Sampai tidak adil, tidak amanah, sampai kok goro-goro jabatan malah menjadikan curang. Besok akan dituntut oleh para pejuang-pejuang negara. Masya Allah. Ini harus kita syukuri betul, ini proklamasi. Indonesia sekarang ujian bertubi-tubi. Jangan sampai saling menyalahkan, saling mencaci, jangan sampai menggunting dalam lipatan, jangan sampai menjadi ada yang curang, ada musuh dalam selimut, jangan sampai ada yang makan milik negara dengan tanpa boleh-boleh saja dianggarkan dengan ijtihadnya pemerintah, dengan ijtihadnya pemimpin. Yang penting sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bagaimana pahlawan revolusi, Masya Allah, mempertahankan negara diculik. Saya melihat sendiri di sumur lubang buaya. Wah, ya Allah, kasihan. Disiksa dengan silet, ceres. Lagi ditembak, diseret, hidup-hidupan. Saya pernah beberapa kali saya ke sana. Lubangnya sampai sekarang masih ada sumurnya. Masya Allah. Pemuda-pemuda ini kita ditunggu oleh bangsa Indonesia. Kita ditunggu oleh para pahlawan-pahlawan, bagaimana prestasi dan prasasti yang kita torehkan untuk meneruskan perjuangan. Sing santri jadilah santri yang baik. Sing pedagang jadilah pedagang yang baik, sing pejabat jadilah pejabat yang baik, sing tokoh jadilah tokoh yang baik. Pemuda generasi yang sekolahlah yang baik. Oh no, ben gak ndek utang budi, utang jasa teman-teman so. Izin. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di mangko ngaji kebangsaan sekarang judulnya. Momen 17 Agustus ngaji kebangsaan dengan mengisi kemerdekaan tidak harus dengan perang. Tapi kita perangi nafsu. Kita perangi nafsu. Terus terima kasih. Imam Ghazali ngendikan sangat besar sekali ketakutan ulama-ulama salaf dari seneng-seneng ladatnya makanan, dan mereka menghajar nafsu untuk meninggalkan kenikmatan makanan. Lek awak iki pas nikmat terus makan, enak, mangan gak pati enak. Syukuri, nanti dibuat ibadah. Mangan enak sekarang ada, gimana kita ndak minta, ada, syukuri. Terus syukur, dibuat ibadah. Karena merasa ini adalah anugerah dari Allah. Kenapa? Wara'ana dzalika, karena hanya berorientasi bulet nang enake makanan, tapi kok tidak disyukuri, malah dike maksiat. Mangan enak dike maksiat.
Mangan enak kuat malah gitu dosa. Itu berarti tanda alamatus syaqawah, tanda celaka. Kayak jabatan mentereng ge maksiat, kayak rezeki akeh ge maksiat ge. Itu alamatus syaqawah, tandane orang celaka. Tanda orang celaka. Rezeki banyak ge maksiat, tanda orang celaka. Bahkan ketika Allah mencegah kita, Allah kadang memberikan sakit, Allah memberikan cobaan, itu malah tanda bahagia, tanda keselamatan jiwa. Sakit gigi, ojo meso-meso, jangan meso-meso, itu tanda selamat. Oh, saya gak makan banyak karena sakit gigi. Oh, berarti saya sehat, badan saya karena ndak makan terus. Oh, alhamdulillah sakit gigi, saya malah bisa sikat gigi 2 kali. Biasanya saya bisa sikat gigi, kalau sakit gigi sikat giginya 2 kali sehari. Kalau tidak sakit 2 hari sekali. Kalau tambah sakit 3 kali sehari. Kalau tidak sakit kadang 3 hari sekali. Apa mana mam? Saya sikat gigi sehari 2 kali dengan 2 hari sekali. No. Masya Allah, ini loh cerita bagus. Rada lama ini ngaji ngerungokno. Yang ndi? Ya Allah, aja susah ketika kau dicegah ndak enak, aja susah. Itu ngalamatul saadah, tanda bahagia. Cerita di sini. Suatu ketika malaikat ini 2 bertemu. Tes pada langit keempat. Yang satu bertanya, "Dari mana, Cak?" Malaikat pada malaikat, "Min ain?" "Dari mana ente?" "Aku diperintah untuk menggiring ikan yang aneh dari segoro, dari laut jauh yang disenangi oleh orang yang tidak pernah ibadah, pendosa. Wong gak tahu ibadah malah Yahudi, fasik, pendosa, mancing, pengen dapat ikan aneh. Malaikat disuruh oleh Allah. Malaikat cedekno. Dekati nyantol oleh. Sitai ditanya, "Lah kau dari mana?" "Saya itu mbek Allah disuruh untuk nampel." Apa nampel itu? Orang mau minum itu loh. Ditampek apa itu? Biar kutah, biar tumpah. Dia apa kan, Mam? Mau minum, tapi sebelum minum terus ditampel itu loh, biar kutah. Malaikat, "Bang, tumpah gitu." Pada siapa? Pada orang yang ahli ibadah, tok salah wis miskin, ndak pernah enak, mau minum agak enak susu itu malaikat tampil, plang. Malaikat 2 tadi bingung, gimana ya? Ini yang ahli maksiat, ahli dosa, hidupnya enak, tok sampai mancing, suruh nyarikan ikan yang baik. Ini yang ibadah, tok hidupnya ndak pernah enak, sampai mau minum enak dulu nampel. Akhirnya datang di cerita yang lain apa? Cerita yang lain, orang itu kalau jelek, sejelek-jeleknya dia pernah punya kebaikan. Lah Allah tidak senang orang jelek ini nanti baiknya dijoli di akhirat di surga. Jadi dijoli nang dunya, biar nanti tidak dapat apa-apa. Tinggal wis diblok-blok itu. Orang jelek itu sak jelek-jelek, orang baik itu sak baik-baiknya punya kejelekan. Allah kasihan dengan kebaikannya, Allah sayang dengan kebaikannya daripada kejelekannya nanti dijoli di akhirat di neraka. Akhirnya dijoli supaya habis gak enaknya, kelak tinggal enaknya. Lu kiai-kiai yang enak itu, kiai itu ya wis ini wis. Apa? Enak dengan ndak enak. Para ulama-ulama yang sudah hebat-hebat itu sama dalam intinya untuk mengantar kepada Gusti Allah. Semoga manfaat. Al-Fatihah.